Kesalahan tuh ada beberapa Zut ya yang gue temui ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya, orang yang tanya-tanya segala macam. Pertama itu mereka niatnya investasi tapi belinya perhiasan. Nah ini kan kadang-kadang orang sering ngomel. Kalau perhiasan ini berarti bukan untuk investasi ya? Bukan. Untuk sosialita? Ya untuk dipakai aja aksesoris, biar, gitu kan? Inilah biar punya emas gitu. Punya emas gitu kan? Itu salah tujuan. Gitu. Salah tujuan. Salah tujuan, ya. Salah barangnya. Halo Moviters, dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Judi dan Om Henry Pratomo. Oke ya, jadi kali ini tuh Movit akan coba membahas terkait dengan emas ya. Tapi sebenarnya kalau kayak strategi tips investasi emas itu udah banyak ya di video-video sebelumnya. Nah kali ini coba deh kita mau bahas terkait dengan strategi investasi strateginya emas ya. Tapi untuk pemula ya. Nah. Jadi tahunnya beda, harganya beda, strateginya pun harusnya kan berbeda gitu. Harusnya ya? begitu. Nah, jadi yang pertama mungkin ini ya Om ya. Pertanyaanku adalah kenapa sih kok kita itu harus milih investasi emas sih? Kenapa nggak yang lain deh? Itu dulu deh yang pertama. Iya. Mungkin gini ya, kalau untuk investasi emas sendiri, ini kan investasi yang sudah terbukti ya dari ribuan tahun yang lalu. Dia barangnya ada, fisiknya ada, dan sampai hari ini pun sebenarnya nilainya tetap Sud. Mungkin kalau teman-teman di rumah bilang emas sekarang mahal, bukan emasnya mahal, tapi nilai uang kita yang semakin menurun. Betul. Jadi di sesi kita kali ini nih, gue cuma mau kasih tahu bahwa edukasi seputar emas ini memang kita harus paham gitu. Karena kalau kita nggak paham ya pastinya nanti nabung emasnya itu kan nggak konsisten ya. Karena gue masih banyak juga Zut dengar kayak gini, ada orang yang bilang ya investasi emas itu rugi, investasi emas banyak potongannya gitu kan. Nah, ini biasanya orang-orang nggak paham jenis-jenis emas, terus tipe-tipenya, kadarnya, karatasenya. Itu kadang-kadang gini, kalau untuk orang awam dengar kata emas itu pasti mindsetnya tuh biasanya ya Cut ya, langsung ke perhiasan. Padahal emas itu kan jenisnya banyak. Betul. Nah jadi orang suka salah tangkep nih, kalau yang mereka belinya perhiasan itu pasti nanti ada potongannya, ada apanya lagi gitu. Jadi terkesan kalau dia punya emas kok rugi ya gitu ya, padahal nggak seperti itu. Itu dulu deh yang mesti dipahami. Jadi supaya lebih tahu, jadi nggak asal ini aja nih, nggak asal berstatement kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ya kita lebih tekankan ke yang pemula gitu ya, itu jadi kayak tips sama strateginya apa lah? Misalnya nih ya, katakanlah orang yang biasanya investasinya tanah gitu ya, punya uang nih 500 juta nih, beli tanah, misalnya beli rumah atau apapun itu. Nah dia gimana nih cara memulainya atau biar dia itu tahu strateginya untuk pertama kali dia mulai konversi ke emas? Nah, pemula lah ya. Mungkin untuk pemula gini ya, buat teman-teman di rumah ya, pahami dulu jenis-jenis emas. Jadi jenis-jenis emas itu kan kalau di Indonesia ya yang paling umum itu ada perhiasan, ada logam mulia, terus juga ada koin dinar. Nah, di mana semua itu tuh sebenarnya punya karakteristik yang berbeda-beda dan cara penilaiannya pun juga ada perbedaannya. Itu yang mereka harus tahu tuh, harus pahami. Jadi nanti ketika memilih instrumen investasi emas, dia tahu oh kalau saya mau niatnya investasi ya logam mulia gitu. Saya niatnya mau berhias, perhiasan. Atau misalkan saya pengen punya barang yang bentuknya bagus kok kayak bisa dikoleksi gitu ya. Di koin dinar itu juga bagus. Nah, itu udah banyak juga yang gue sampaikan di beberapa video Zut ya. Itu dulu yang dimulai dari kita paham jenisnya. Nah, kalau tadi perbandingannya ada yang sudah punya investasi tanah atau apa segala macam. Nah, ini kalau dari saran gue gini Zut, selama kita nggak punya investasi yang tadi ya, tanah atau properti misalkan yang tidak aktif, tidak menghasilkan, tidak produktif, itu lebih baik kayak dikurang-kurangi lah gitu. Jadi kalau uang kita pas-pasan ya udah beliin aja di emas. Karena pasti nanti gini, ketika kita ada masanya butuh uang, jualnya gimana Zut? Susah nggak? Sangat susah teman-teman ya. Itu nggak mudah seperti jualan emas. Nggak cuma sebulan, bahkan sampai setengah tahun pun masih ada yang belum laku. Bahkan gini, ada yang butuh, oke lah dia susah ya, saya gadaikan aja ke bank gitu, misalkan gitu ya. Proses ke bank aja itu belum tentu disetujui loh. Susah, panjang, repot, lama. Begitu setujui pun juga bunganya berapa. Nah itu kan lebih repot lagi. Jadi basicnya dulu ya yang mesti teman-teman pahami gitu sih. Oke ya, jadi seperti itu ya yang harus diketahui bagi para pemula ya. Terus kemudian kalau untuk langkah awalnya itu gimana sih ya Om Henry cara
implementasinya lah. Implementasi ya biasanya kan tadi kita udah tahu dulu ya harus apa dulu yang dipahami, Betul. terus langkahnya gimana. Nah, langkahnya itu yang paling gampang adalah tentukan budgetnya dulu, Zud. Budget ya. Iya, budget kita berapa. Jadi kan kalau gue selalu saran kalau kita nabung tuh di depan ya, kita terima uang dari gaji, dari penghasilan, budgetnya tentuin aja. Jadi nanti dari budget itu pasti akan ketahuan nih kita bisa alokasikannya ke emas apa gitu loh. Emas yang fisika atau digital kah kayak gitu. Nah, satu lagi juga gue tuh punya rumus, Zud. Ada rumus namanya pokoknya buat nabung dengan emas lah ya. Jadi kalau misalkan kita punya target misalkan untuk pergi haji kayak gitu kan. Itu berapa sih per bulannya kita harus nabung untuk sampai itu? Bisa pergi haji berapa, Zud? Oke. Haji, 50. Ya, gampangnya 50 lah ya, 50 juta Nah, gitu lah ya. untuk 50 juta terus targetnya berapa lama waktunya? Nanti dia akan ketahuan tuh per bulan kita harus nabung berapa. Itu ada hitungannya berikut dengan tingkat inflasi setiap tahunnya. Nah, nanti gua cantumin aja di deskripsi, nanti teman-teman baca sendiri ya. Lihat ya di deskripsi Nah, ya. di situ tinggal ikutin aja gampang. Jadi itu udah ketahuan setiap bulan. Oh, berarti misal contoh ya, saya tiap bulan harus nabung sekitar 2 gram misalkan. Ya udah, 2 gram gitu. Oke. Jadi langkahnya tuh di situ dulu budget, terus nanti pakai rumus. Jadi kita bisa bikin tabungan itu sesuai dengan target yang ingin kita capai. Zud, matahari panas nih. Kayak beda aja kan ya. Pindah spot dulu ya. Bentar ya teman-teman. Sorry ya, tadi panas banget di sana, kita pindah. Nah, jadi selanjutnya adalah tadi ya, mengenai cara beli emas yang aman itu gimana? Kan ada di platform online kan banyak ya. Terus mungkin juga di toko offline, walaupun kita yakin itu oke, tapi siapa tahu itu nggak aman gitu ya. Itu ada nggak sih cara-caranya yang biar aman gitu? Kalau untuk cara-cara yang aman tuh sebenarnya gini ya, paling gampang itu di toko emas. Itu udah pastilah aman ya. Terutama untuk logam mulia. Kalau logam mulia tuh relatif lebih aman karena mereka tuh lebih jarang dipalsukan lah kayak gitu ya. Lebih jarang, lebih sulit dipalsukan. Terus juga ini tips juga bagi teman-teman, kalau bisa sih kita punya rekanan gitu ya. Ya cari deh hunting gitu kan, kenalan dengan toko A, toko B, toko C. Jadi kita tahu nih mana toko yang punya harga bagus, mana barang yang bagus kayak gitu kan. Nah, biasanya ada kendala juga Zud, kalau di teman-teman yang tinggalnya di daerah gitu ya. Kadang dia bilang, saya toko emasnya jauh gitu, atau nggak ada butik Antam kayak gitu kan. Beli online takut. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kayak beli online itu kan kita bisa lihat rating ya. Lihat rating segala macam, dan biasanya kalau toko itu niat nipu kan kita udah pakai marketplace ya. Ada Tokopedia, ada Shopee. Mereka kan bisa kita laporkan gitu kan, kita laporkan, uang itu bisa balik. Jadi trial aja gitu. Sebenarnya beli di online tuh nggak ada masalah. Nggak masalah gitu. Ya. Nggak ada masalah. Termasuk kayak misalkan beli di Movit gitu kan. Di Movit Gold kita ada brand kita sendiri, Movit Gold. Terus ada Antam. Itu bisa beli di kita. Jadi nggak ada masalah. Intinya hunting aja dan kenalan gitu. Kalau kayak gue sendiri kan, gue punya komunitas. Benar. Jadi ya udah tahu kalau belinya di komunitas ya udah pasti aman lah gitu kan. Itu juga di dalam itu orang-orangnya juga udah mulai difilter gitu. Jadi minimalisir penipu-penipu lah yang masuk gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya kalau mau fitner pengen tahu lebih lanjut, coba ada cek di video-video sebelumnya itu. Kalau misalnya pengen yang online itu juga ada kok, platform apa aja yang udah platform apa aja recommended lah ya untuk kita. Atau ini platform digital ya. Ya, platform digital. Nah, sekarang adalah kalau sudah dijelasin tempatnya yang aman yang mana, platformnya juga mau pakai yang mana kalau online. Sekarang adalah strateginya nih gimana nih yang penting kan bagi strategi pemula. Beda zaman, beda ini ya. Nah, seperti apa nih? Sekarang nih terus terang zamannya sulit, Sud. Dulu itu gue masih merasakan emas yang bener-bener gue masih nabung ya, dari 600.000 1 gram. Tahun berapa? Itu 2016 lah, 2016. 2016? Iya. Wah, dari tahun itu ya? Udah berapa gram nih koleksinya Om Hendry ini? Rahasia lah ya. Intinya udah lumayan lah gitu, udah lumayan. Dan sekarang kalau kita pemula nih yang tahun 2025, itu kalau mau mulai itu kan kayaknya aduh beban banget ya. Mau mulai 1 gram nggak bisa kayak dulu nih. Nggak bisa kayak dulu. 600.000 sekarang 1 gram 1,6 juta. 9 tahun yang lalu lah ya. Iya, jadi memang ada penurunan daya beli masyarakat ya, karena harga emas ini semakin tinggi, semakin melonjak. Jadi kalau saran gue tuh mulai aja dulu dari yang terkecil aja, yang terkecil yang kita sanggup.
Jadi kan sekarang ada yang suka ini Zut, apa pro kontra lah ya antara emas digital, emas fisik. Gue suka ditanya juga tuh, ini halal nggak, haram nggak? Ya terus terang, gue bukan kompetensinya ya untuk menjawab itu ya. Jadi sisi gue tuh hanya untuk menyampaikan edukasinya. Dan ini bisa mempermudah teman-teman punya emas gitu kan. Jadi pertama mulai dari yang terkecil, misalkan sanggupnya dari 0,5 gitu, boleh dari 0,5 yang fisik. Terus kalau misalkan ada yang sanggupnya cuma berapa, 50.000, 100.000, kan nggak mungkin kebeli tuh emas fisik kan. Kalaupun kebeli, relatif rugi karena nanti harga per gramnya itu jadi mahal. Nah itu nanti teman-teman bisa beli di emas digital kayak gitu. Nah sebenarnya gue nanti di sesi berikutnya pengen bahas lebih detail sih soal emas digital. Nanti ada deh spesial buat teman-teman. Jadi tadi ya mulai dari yang kecil, terus kalau nggak itu di switch ke emas digital. Nah nanti intinya kita konsisten. Budgetnya berapa? Misalkan budget kita cuma 1 juta. Sebulan ya? 1 juta sebulan gitu ya. 1 juta itu kan lo dapat 0,5 gram, harganya sekarang itu 800.000. Sisanya kemana tuh duitnya? Yang kecil gitu? Ya 200.000-nya. 200.000-nya kemana nih? Kalau teman-teman tetap kekeh mau nyetep emas fisik, ya udah masih bisa. Itu bisa beliin emas Movit Gold lah misalkan ya. Tuh, Movit Gold ya. Movit Gold kita ada kalau 200.000 itu sekitar sekitar gramasinya 0,15 gram. Itu bisa dapat 0,1 atau 0,15 gram. Itu bisa teman-teman punya tuh langsung pegang. Tapi kalau misalkan yang selisihnya teman-teman nggak mau beli emas yang kecil karena merasa per gramnya jadi lebih mahal, ya udah switch ke emas digital. Karena di emas digital itu kan dia harganya satu harga. Terus mau beli gram kecil, gram gede sama aja. Kalau di emas fisik semakin besar gramasinya, semakin semakin murah harga per gramnya. Kurang lebih sih gitu. Oke. Jadi udah cukup jelas ya, strateginya udah didetailkan sama Om Henry. Oh, satu lagi Zut, lupa. Apa? Kan tadi dari mulai yang kecil kan ya. Sebenarnya ada lagi. Apa itu? Ada lagi kita bisa pakai juga kayak sistem cicilan emas. Oh, gimana tuh cicilan emas tuh? Jadi kalau cicilan emas, ini ada beberapa juga yang suka nanya di komentar gitu kan. Kalau saya pinjam uang di bank, terus buat beli emas gimana? Aduh, jangan gitu. Jadi kalau mau cicil emas, itu pakai aja lembaga yang menyediakannya. Jadi misalkan kayak Pegadaian lah contoh ya, gitu kan. Dia kan memang khusus untuk ada cicilan emas gitu. Itu ikutin aja. Jadi keuntungannya cicilan emas itu, kita itu ngelok harga dari awal. Oh. Jadi kalau nanti di tengah jalan ada naik turun harga, itu nggak pengaruh. Dan itu udah pernah gue buktikan Zut. Dan ujung-ujungnya walaupun gue nggak untung banyak, tapi gue untung. Gue waktu itu setting cicilan 12 bulan. Untuk berapa? Itu 5 gram deh kalau nggak salah. 5 gram, ya? 5 gram. Jadi pada saat itu udah bayar bunga ya. Bayar bunga segala macam di akhir periode. Itu nilainya malah lebih tinggi dari harga emas yang sudah ada bunganya juga ya? Iya. Masih tetap tinggi yang akhir ya Om Henry? Betul. Jadi dengan metode cicilan itu, karena gini, kalau kita cicilan kan bisa per bulannya kita sesuaikan ya. Misalkan sebulannya 200.000, 300.000. Nanti goalsnya tuh langsung jelas. Kita mau cicil yang berapa, yang 5 gram, yang 10 gram, atau misalkan kalau yang kecil 1 gram gitu buat teman-teman yang budgetnya masih terbatas, pengen punya emas fisik. Caranya seperti itu. Jadi tergantung lagi dari pertumbuhan harga emas itu sendiri ya. Tapi kalau kalau pergerakannya seperti ini nih, naik-naik terus ya. Ini aja angkanya udah mau mendekati prediksi gua kemarin tuh. 1,8 sampai 2 juta ya. Tapi sebentar. Tadi kalau misalnya ngomongin ke yang pakai cicilan, itu apakah kita harus datang offline? Aku mau nyicil emas, ngisi brosur gitu, atau bisa online sih ya? Sekarang itu ada yang online kok. Di aplikasi-aplikasi ada yang online. Berarti nggak perlu datang ke situ? Ada yang harus datang, ada yang online. Gitu aja. Oh, dan yang online pun aman lah ya? Aman. Yang penting punya izin uusahanya jelas gitu. Oke. Nah, kemudian tadi ya yang aku tanyakan lagi gini Om Henry. Kan ya sudah, tadi ngomongin strateginya udah, terus kemudian tipsnya sudah. Nah itu waktu untuk kapan sih waktu yang pas nih untuk beli emas itu seperti apa? Ada nggak? Misalnya, wah ini lagi naik nih, beli, lagi turun nih, beli, atau gimana sih caranya? Nah, untuk nentuin waktu yang pas itu sebenarnya gini Zut. Kan kita kalau beli emas itu pas ada uang ya. Ada uang pas ya? gajian gitu ya. Oh, ada uang dulu ya? Ya, pas gajian. Otomatis tuh biasanya kita taruh di depan nih, tek gitu kan, habis dapat gaji, dapat penghasilan, tek kita beliin emas. Tapi di tengah bulan berjalan tiba-tiba turun tuh, budget udah habis kan. Nggak bisa juga. Ya itu, jadi kalau waktu yang terbaik sebenarnya pertama tadi ya, uangnya ada. Terus yang kedua, kalau kita masih ada uang ya, setiap terjadi penurunan harga, itu kita beli emas. Oh, berarti kesimpulannya memang pas lagi turun ya? Pas lagi turun sama ada penurunan lagi gitu ya. Pas ada uang, pas lagi turun gitu aja. Patokannya gitu, supaya kita dapat harganya itu dapat harga bagus.
Dan satu lagi, kalau teman-teman nanti udah mulai, ini kan masih pemula ya, ntar lama-lama udah mulai fasih, udah mulai jago, coba aja mulai buka terima buyback gitu kan. Tawar-tawarin aja temen yang punya emas, yang mau jual nggak, lagi BU nggak gitu kan. Jadi buyback itu langsung ke orang-orang yang punya emas gitu. Iya, misal lo punya emas nih 10 gram, Zut, butuh duit nggak gitu. Buybacknya hari ini misalkan 14.500.000 gitu kan. Gue beli deh emas lo 14. Mau nggak? Gitu kan. Oh ya, jadi untung 500.000 gitu. Iya, untuk 500.000 gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu tuh kita bisa dapat emas yang lebih murah. Lebih murah, untungnya bisa lebih cepat. Itu kalau fasenya sudah mulai expert ya, sudah mulai rajin, uang tabungan mulai banyak kayak gitu. Tapi kalau tadi ngomongin ya belinya pas lagi agak turun. Misalnya nih ya 1 gram 1,6. Loh, ini turun nih 1,58, 1,56. Kadang itu mikir kayaknya ini akan turun terus ya. Itu gimana? Jadi kayak bingung gitu. Nanti deh siapa tahu 1,4 ya, aku mau belinya itu aja. Sebenarnya boleh-boleh aja Zut, nunggu akan turun lebih jauh lagi gitu ya. Cuma kalau saran gue sih jangan ya. Jadi nanti tentuin budgetnya aja. Misalkan terjadi penurunan nih. Oh, kita beli yang 0,5 aja gitu kan. Gitu. Ternyata lebih dalam lagi nih, tambahin lagi gitu aja. Pakai tiring gitu lah. Pakai tiring aja, karena kalau ditungguin begitu, jatuhnya malah abis turun nih, nggak turun, tiba-tiba malah melonjak naik. Akhirnya nggak jadi beli kan? Nggak jadi beli ya, iya, karena bingung nungguin atau malah nggak jadi beli. Iya. Kelamaan nunggu ya. Kelamaan nunggu. Gitu. Oke. Nah, sekarang aku berpikir ya, misalnya beli emas terus gitu ya. Mas fisik ini misalnya gitu ya. Nah terus kalau misalnya kayak bank itu kan ada brankas gitu ya. Nah kita yang individu gitu cara menyimpannya seperti apa ya? Kalau kita beli emas kayak gitu kan takutnya nanti hilang lah, lecek lah, terus kemudian jadi harganya turun. Gimana cara nyimpannya sekarang? Kalau anggaplah banyak kan nanti kan kita beli terus soalnya. Nah ini kan konsepnya, gue konsepin dulu dari 2 jenis ya. Ada emas fisik, ada emas digital. Kita emas fisik dulu. Biasanya yang paling gampang itu gini Zut, kita beli dompet emas, gitu, dompet kartu ya. Jadi nyimpennya itu di satu kartu gitu. Ada jadi, itu ya? Ada, beli aja di marketplace banyak lah itu. Nanti bisa disimpan. Memang dompet emas gitu? Dompet sebenarnya dompet kartu sih, kartu nama kayak gitu. Dompet kartu nama. Iya, dompet kartu nama. Itu nanti bisa taruh tuh di situ isinya emas itu juga bikin kita jadi lebih semangat pas Tapi buka. aman gitu ya, dimasukin di plastik untuk kayak gitu ya? Aman, nanti taruh di lemari atau misalkan bisa juga teman-teman beli berangkas kecil. Itu nggak sampai 1 juta kok berangkas kecil. Nah itu mungkin bagi sebagian orang di daerah kan. Ya 500.000 dapat deh kalau nggak salah, itu udah lumayan. Ya, tapi mungkin dompet itu kali ya. Artinya gini, aku kenapa kayak mengkonfirmasi apakah ketika disimpan di situ tuh emas tetap bagus atau kadang kayak kena jamur atau apa gitu? Enggak ada ya? Enggak. Jadi kalau kita nyimpennya bersih ya, misalnya di ruangannya tidak lembab gitu ya, ruangannya bagus lah gitu, itu nggak bakal kenapa-napa. Karena kan emas sekarang juga udah pakai pengaman Zut, ada di kartu. Jadi aman lah ya kalau aman. Ya. Terus tadi buat teman-teman yang punya berangkas itu juga boleh disimpan di tempat yang rahasia, yang tersembunyi. Jadi 500.000 udah ada ya berangkas kecil gitu. Ada. Ya? Atau kalau mau niat lagi bikin di ini Zut, bikin di bawah tuh, di bobok, taruh di situ atau ditutup kerangkeng di tempatnya di bawah kasur apa yang nggak muat berapa gram itu kalau 500 yang apa yang berangkas 500 itu bisa naruh banyak kok, kalau nggak salah gedenya segini nih. Oh gede juga segini. Itu kita mau naruh yang 1 kilo 2 kilo dan kita bisa. Paling sampai berapa kilo sih, kayak mungkin miliuner bisa kali 10 kilo, tapi kalau biasa paling sekilo aja udah gede banget, gede gitu banget. Muat ya. Cuma nanti suka ada yang berpikir, ntar kalau saya di rumah kebakaran gimana? Tadi kalau kemalingan mungkin kita bisa umpetin ya. Kalau kebakaran ya udah. Caranya gini, kalau kita masih punya emas yang masih sedikit, nggak apa-apa di rumah. Tapi begitu nanti banyak, sewa aja SDB-nya bank. SDB itu apa? Safe Deposit Box di bank. Mau nggak mau. Berapa itu? Itu kalau nggak salah tahunan ya. Tahunan tuh sekitar 700 atau 800.000 mungkin ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang orang bank, coba diklarifikasi berapa nih. Jadi mas kita bawa ke bank, aku mau nitip nih gitu. Betul, sewa tempatnya itu. Ada keterangannya ini loh, kamu ada, dan itu kan gitu. Lebih aman Zut kalau terjadi sesuatu ya. Pasti ada asuransinya dan ada perlindungannya, terutama kalau terjadi kebakaran. Itu berarti aku nggak tahu ya, apakah ketika disimpan di brankas itu kebakaran, dia ikut kebakar berarti ya, nggak tahan bakar ya brankas itu. Harusnya sih kuat ya, tahan api ya, brankas itu harusnya kuat. Oh iya, gitu. Jadi caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu, dan satu lagi tadi yang gue bilang ada digital. Kalau digital kan lebih mudah. Nggak perlu apa-apa ya. Nggak perlu apa-apa. Dan di rata-rata platform itu nggak menerapkan biaya simpan.
Jadi kita beli ya mereka yang menyimpan, mereka yang mencatat. Tapi sebenarnya kalau di platform itu ya beneran nggak sih masnya mereka ada yang disimpan sih? Sebenarnya aku beli mas misalnya 1 gram aku beli ini ya. Mas risikonya 1 gram itu ada nggak di perusahaan itu sebenarnya? Seharusnya ada ya. Ada? Seharusnya ada. Cuma kan kita nggak tahu. Tapi kalau gua lihat dari, ya bukan lihat ya, yang tahu dari aturannya Bapepti itu mas fisiknya ada. Cuma memang nggak spesifik 1 gram, 5 gram gitu ya. Jadi kayak langsung misalkan mereka punya saldo itu 100 miliar, 100 kilo misalkan. 100 kilo emas ada di situ. Oh, bro, Iya, gitu ya. dalam bentuk bulking lah ya. Emasnya misalkan 1 kilo semua gitu ya. Oh. Nah, balik lagi nanti ketika nasabahnya atau customer yang mau mencairkan kan ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, itu ketersediaannya si perusahaan Zud. Harusnya perusahaan punya kayak petty cash-nya lah ya. Kan tadi dia punya brankas besar tuh yang buat store modal. Nah, petty cash-nya ini yang untuk mencetak emas-emas yang pesanannya customer. Oh. Jadi ada yang 1 gram nanti dia tinggal kirim, 5 gram kirim. Karena kalau di emas digital ada yang nanya juga Zud. Ini kalau saya beli emas digital nyetaknya kemana? Gitu Nah, kan. ya benar. Saya harus datang kemana? Enggak harus datang. Oh, langsung bisa ya? Langsung dikirim, langsung kirim ke alamat kita. Jadi malah lebih simpel. Berarti kalau dipikir-pikir enak juga ya digital ya? Enak. Mungkin kalau dipikir-pikir apa ya? Mungkin ada kepuasan sendiri ketika dia punya fisiknya gitu ya kali ya? Betul, tetap sih orang kalau beli emas pasti lebih seneng pegang fisiknya gitu kan iya. dibanding cuma catatan angka digital kan. Oke, Biasanya tetap oke. aja ada yang mau cetak. Oke, nah sekarang mungkin kalau sudah banyak hal-hal yang seperti itu, barangkali ada yang perlu Moviners ketahui, yaitu adalah kesalahan nih. Biasanya kalau bagi pemula kan apa ya yang biasanya mereka lakukan dan wah ini nggak pas, ini harusnya seperti ini tuh apa, Om Henry? Kesalahan tuh ada beberapa Zut ya yang gue temui ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya, orang yang tanya-tanya segala macam. Pertama itu mereka niatnya investasi tapi belinya perhiasan. Nah ini kan kadang-kadang orang sering ngomel. Kalau perhiasan ini berarti bukan untuk investasi ya? Bukan. Untuk sosialita? Ya untuk dipakai aja aksesoris, biar gitu kan? Ini loh, Biar aku punya emas gitu. Punya emas gitu kan? Itu salah tujuan. Gitu. Salah tujuan. Salah ya. tujuan, salah barangnya. Makanya kan tadi di awal gue bilang, lu pahamin jenis-jenisnya, kayak gitu kan? Jenis-jenisnya pahamin. Terus juga ada beberapa kesalahan yang kayak dia nggak ngerti nih, emas itu ada harga buybacknya. Taunya tuh pada saat dia beli 6 bulan kemudian dia butuh uang, dia jual, rugi. Nah, itu mungkin perlu diperjelas Om Henry. Gimana sih hitungannya gimana biasanya gitu? Ya, Mas yang itu, ngerti itu sangat jarang ya Zut ya. Di bawah 1 tahun itu dia nilainya lebih tinggi daripada harga buybacknya. Oh. Sangat jarang. Jarang banget. Jadi harga buyback tuh gini. Kita kan kalau beli emas misalkan 1 juta. Harga buyback tuh harga toko kalau beli ke kita. Jadi harganya tuh misalkan toko nggak mungkin dong. Kalau gue punya emas nih, lo iya. toko kan. Harga pasaran 1 juta. Gue jual ke lo gitu kan. Pasti lo ngambil untung dong. Oh, lebih ya. Nah, Lo bayarin emas gue pasti lebih murah gitu aja. 800.000 misalkan. Nah lo punya sisi 200 kan. 200.000 tuh lo bisa jual lagi ke orang gitu loh. Oh. Konsepnya gitu. Ya, berarti sebenarnya kalau harganya 1 juta sebenarnya 800.000 gitu ya. Iya, karena ada harga buyback gitu kan. Itu harga buybacknya. Nah orang kadang-kadang nggak paham di situ harga buybacknya. Jadi tiba-tiba main jual aja rugi terus Nah, komplain. jadi orang tadi misalnya tuh kan tadi belinya 1 juta. Belum setahun dia mau ngejual berapa kira-kira tadi? Ya kurang lebih segitu 800.000 kurang lebih ya. Oh, jadi segitu karena dia Iya. akan untuk penjualannya Karena segitu kan ya. si pedagang atau toko kan mau dapat untung lagi dong. Gitu. Oh, jadi dibeli harga dasar yang pada waktu itu Iya, dia jual. iya, biasanya Lumayan gitu. berarti ya. Jadi kalau di logam mulia itu kan ada patokannya lah ya. Kalau yang harga 1 juta buybacknya berapa, yang 5 juta buybacknya berapa, itu ada patokannya semua. Berarti teman-teman kalau mau jual lagi itu kalau yang udah darurat ya. Kalau artinya darurat. memang jangkanya panjang ya. Jadi kesimpulannya kalau belum apa Belum namanya darurat jangan lah, dan belum lebih dari setahun rugi ya. rugi. Jadi kalau gue sih idealnya tuh nabung emas tuh 5 tahun minimal. Kalau hasilnya mau maksimal ya. Cuma kalau kondisi kayak sekarang nih 2024, 2025 peralihan itu kurang dari setahun udah untung. Tapi kan momen-momen seperti itu nggak bisa kita dapetin setiap tahun. Agak langka. Nah terus ada juga sekarang kan fenomenanya banyak produsen-produsen emas itu yang bermunculan. Ada yang jual emas kecil-kecil ya kayak kita lah ya, jual emas kecil-kecil. Terus yang gue suka hitungin, gue perhatiin adalah mereka ini suka nawarin, bu mau ditukar nggak ke 5 gram gitu kan. Dari yang kecil tukerin ke gede. Ada juga kayak gitu? Ada. Nabungnya 0,1, 0,2, 0,5, 0,000 kan. Ntar ditukerin tuh. Jangan. Oh. Rugi.
Itu pernah gue bahas juga di video, salah satu video yang pernah dibuat. Nanti bisa cek juga di atas. Tapi intinya gini, kenapa gue bilang itu rugi? Karena kan dari harga per gramnya aja udah beda. Lo ngasih harga per gram yang mahal ditukar sama harga per gram yang murah, beda. Jadi kalau sudah nabung emas yang kecil-kecil ya udah terusin aja. Nanti kalau ada rezeki lebih baru beli emas yang gede gitu. Dan itu kalau yang kecil itu pun sebenarnya kalau teman-teman jual pun laku juga kok ya. Laku juga. Nah itu yang terakhir itu juga yang sering kita omongin juga, Zut. Orang kebanyakan nunggu harga emas turun gitu kan. Dia uangnya ada nih, tapi ditunggu turun gitu kan, turun lagi nggak turun akhirnya nggak kebeli emas. Dan habis nggak kebeli emas, uangnya kepake buat kebutuhan yang lain. Bener. Iya. Nguap uangnya ya, Nguap karena jadinya. tadi decision makernya kelamaan. Nah ini nggak cepat. Iya, Pokoknya harus cepat nih teman-teman nih. Mas turun, beli gitu. Karena ada uang beli. Harus begitu, karena versi gue tuh emas itu bisa buat rem, Zut. Rem tingkat konsumtivitas kita gitu kan, supaya kita nggak belanja aneh-aneh gitu sih. Nah sekarang nih yang terakhir nih ya, sesi terakhir adalah bagaimana simulasi keuntungan investasi emas. Ini perlu dijelasin nih ke mobilitas nih biar tahu kira-kira kenapa sih kok harus investasi emas, keuntungannya seperti apa. Mungkin bisa dibandingkan dengan uang aja deh yang mudah. Coba ya, mungkin simulasinya gini, Zut. 5 tahun lalu ya, misal gue punya uang 16 juta. Nah 16 juta itu kita bagi dua nih, 8 juta kita taruh di bank, 8 juta beliin emas 10 gram. Nah waktu itu masih dapat tuh 10 gram gitu kan, 5 tahun lalu. Nah sekarang kita maju lagi ke tahun berikutnya, sekarang kita udah berada di tahun 2025. 9 nah, tahun. Harga emas yang dulu 8 juta, sekarang itu harganya 15 juta. Uang kita yang taruh di bank 8 juta pada waktu itu sampai dengan saat ini, nilainya sama bahkan turun. Kenapa turun? Karena dimakan inflasi pertama. Bentar, tapi kalau didepositokan gitu? Oke, didepositokan ya. Depositokan mungkin naik tapi tetap tidak lebih tinggi dari emas. Oh, kalah ya? Kalah, kecil. Apalagi kita cuma deposito 8 juta. Mau naik berapa sih? 8 juta. Oh, iya. Iya kan? Anggaplah misalnya berapa? Setahun gampangnya berapa deposito? Umum. 8 juta tuh kan gini deh. Setahun itu 5%, Zut. 5% ya. Udah, coba kalau misalnya 5% Bagi itu setahun. 400.000 ya. Kalikan nanti berapa? Berapa tahun? 8 tahun? 5 tahun aja. 5 tahun. 400.000 kalikan 5. 2 juta. Jadi 10 juta. 10 juta. Emas 15 juta. Iya, memang kalah ya. Nah, jadi satu sudah dari jumlah jelas. kalah. Terus dari nilai kalah juga karena dia sudah termakan inflasi. Sudah termakan inflasi dan dipotong biaya bulanan. Oh iya. Ya, biaya bulanan bank. Ya orang bilang deposito nggak ada biaya bulanan, kan punya tabungan utama yang itu pasti ada biaya bulanan. Jadi kurang lebihnya gitu. Emas nilainya semakin lebih tinggi. Tadi kalau bandingannya sama deposito, angkanya masih kalah. Sudah angkanya kalah, kena inflasi. Kurang lebihnya seperti itu. Tuh, jadi Mofitners, penjelasan dari Om Henry sudah rigid ya, terutama bagi pemula yang ingin investasi emas. Nah, ini kalau misalnya nih ya, Mofitners pengen tema-tema yang lain terkait dengan emas, investasi atau apapun itu boleh ya. Boleh. Nanti di komen aja. Komentar ya, gitu. Nah, mungkin ini dulu ya. Semoga bermanfaat bagi Mofitners semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan tetap tongkrongin terus channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.